Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Kamil Dinata dengan NPM 2214181037 dari Prodi Ilmu Tanah Unila Angkatan 2022. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan presentasi dari sebuah materi yang berjudul Unsur hara di dalam tanah dan juga penyebab. Adapun latar belakang kenapa saya memilih materi ini untuk saya presentasikan yang pertama yaitu karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tanaman membutuhkan unsur hara dari tanah untuk dapat tumbuh dengan optimal. Unsur hara tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Maka dari itu, kita harus mengetahui unsur-unsur hara tersebut agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga harus mengetahui bagaimana cara penyerapannya oleh tanaman agar kita dapat memaksimalkan. Adapun tujuan dari saya mengambil materi ini yaitu pertama untuk mengetahui jenis unsur hara yang ada di dalam tanah, lalu kedua untuk mengetahui mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui sumber-sumber unsur hara bagi tanaman. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis unsur hara. Unsur hara di dalam tanah itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur hara primer dan yang kedua adalah unsur hara sekunder. Untuk penjelasan dari unsur hara primer sendiri adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup banyak. Unsur hara primer ini sendiri terbagi menjadi 9, yaitu C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan juga S. Lalu untuk pengertian dari unsur hara sekunder adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup sedikit, seperti Cu, Fe, Mn, B, Zn, Mo, dan Cl. Materi selanjutnya adalah mengenai sumber-sumber unsur hara bagi tanaman. Sumber unsur hara bagi tanaman ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu melalui pelapukan mineral. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam tanah terdapat batuan-batuan yang mengandung mineral. Batuan-batuan ini lama-kelamaan akan mengalami pelapukan dan mineral-mineral yang terkandung di dalamnya akan terlepas dan dapat diserap oleh tanah. Lalu yang kedua melalui atmosfer. Di atmosfer sendiri terkandung sumber unsur berupa N atau nitrogen. Unsur hara ini akan diserap oleh tanaman dengan bantuan bakteri seperti Rhizobium. Lalu sumber unsur hara yang dapat ditambahkan ke dalam tanaman selanjutnya adalah dalam bentuk pupuk organik maupun dalam bentuk pupuk organik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses-proses penyerapan unsur hara dalam tanaman. Eh, Proses penyerapan unsur hara dalam tanaman ini dapat terbagi menjadi tiga secara umum. Yang pertama yaitu difusi, di mana nutrisi berpindah dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Lalu ada intersepsi yang merupakan eh, pergerakan pergerakan rambut-rambut akar atau yang mendekati unsur-unsur hara. Lalu yang ketiga melalui mekanisme aliran massa ketika tanaman melakukan tanaman melakukan yang ketiga adalah melalui mekanisme aliran massa ketika akar tanaman menyerap air, maka unsur hara yang terkandung dan juga terlaut di dalam air maka akan ikut diserap oleh tanaman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengenai aliran massa. Pada aliran massa ini, mekanisme pergerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar bersamaan dengan massa air. Selama proses transpirasi pada tanaman berlangsung, maka unsur hara yang terlalu di dalam air akan ikut masuk ke dalam tanaman melalui air yang terserap tersebut. Lalu yang kedua adalah difusi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya zat-zat itu mengalir dari zat yang berkonsentrasi tinggi menuju ke zat yang berkonsentrasi rendah. Jadi ketika akar tanaman ini berkonsentrasi lebih rendah daripada unsur hara yang ada di dalam tanah, maka unsur hara tersebut akan mengalir memasuki akar tanaman tersebut. Lalu yang ketiga adalah intersepsi akar. Intersepsi akar ini simpelnya adalah ketika akar tanaman memanjang, maka akar tanaman yang menuju ke unsur hara yang di dalam tanah akan langsung menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah tersebut. Untuk aliran massa sendiri, unsur hara yang dominan terserap yaitu adalah nitrogen dalam jumlah 98% yang diambil dalam bentuk NH4+ dan N3-. Lalu ada kalsium dalam jumlah 72% dalam bentuk Ca2+, sulfur 95% dalam bentuk SO4-, boron sebanyak 65% dalam bentuk H2BO3-, dan molybdenum 50% dalam bentuk MoO4-. Lalu untuk intersepsi akar, unsur hara yang dominan terserap yaitu adalah Cu 70% dalam bentuk CO2+,
Fe 50% dalam bentuk Fe12 dan kalsium 28% dalam bentuk Ca12. Sedangkan untuk difusi unsur hara yang dominan terserap itu adalah fosfat sebanyak 91% dalam bentuk H2PO4- atau HPO4-. Lalu ada kalium dalam jumlah 78% dalam bentuk K+, dan magnesium 87% dalam bentuk Mg2+, lalu ada mangan 80% dalam bentuk Mn2+, dan zinc 40% dalam bentuk Zn2-. Lalu berikut adalah gejala kekurangan unsur hara. Gejala kekurangan unsur hara ini bisa dilihat dari pertumbuhan tanaman, namun kali ini saya akan membahas terkhusus pada daun. Untuk daun sehat maka akan terlihat daun berwarna hijau dan tidak layu. Sedangkan pada daun yang mengalami kekurangan nitrogen, daun akan mengalami menguning pada ujung daun dan menyebar ke pinggir daun. Sedangkan untuk kekurangan fosfor, daun akan mengalami hijau tua atau hijau pekat atau keunguan dimulai dari ujung daun dan menyebar ke pinggir daun. Sedangkan untuk kekurangan kalium, gejalanya adalah menguning dari ujung daun dan menyebar ke tengah tulang daun. Lalu untuk kekurangan magnesium dapat dilihat dengan ciri-ciri daun menguning pada pinggir-pinggir tulang daun atau di tengah-tengah tulang daun. Lalu untuk kekeringan, daun akan layu ataupun gulung, sedangkan pada penyakit dapat dilihat pada contoh di depan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum minimum Liebig. Dalam hukum minimum Liebig ini menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan optimal jika kebutuhan unsur hara dari tanaman tersebut terpenuhi jumlahnya. Namun jika salah satu unsur hara saja tidak terpenuhi, maka unsur hara tersebut akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan sehingga pertumbuhan tanaman tidak akan optimal meskipun jumlah unsur hara lainnya berada dalam jumlah yang banyak. Berikut saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi unsur hara bagi tanaman. Untuk nitrogen sendiri fungsinya bagi tanaman adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan, menjadikan tanaman lebih hijau dan meningkatkan kadar protein pada hasil panen. Lalu untuk kalium, fungsinya bagi tanaman adalah meningkatkan kualitas panen, merangsang pembentukan akar baru dan meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Lalu untuk fosfor, fungsinya antara lain adalah untuk merangsang perkembangan akar serta membantu pembentukan buah. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya pada siang kali ini yang pertama yaitu untuk unsur hara itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara primer dalam bentuk C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S, dan unsur hara sekunder dalam bentuk Cu, Fe, Mn, B, Zn, Mo, dan juga Cl. Lalu selanjutnya penyerapan unsur hara oleh tanaman dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama yaitu difusi, intersepsi akar, dan juga aliran massa. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu unsur hara bagi tanaman antara lain melakukan mineral melalui atmosfer dan juga melalui penambahan pupuk organik maupun penambahan pupuk organik. Saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.